Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya, Eli Purnawati. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya, selalu semangat, selalu berpositif. Oke, senang sekali rasanya dan bersyukur saya bisa kembali diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu bersama dalam hal interaksi manusia dan komputer. Ya, terima kasih selalu untuk rekan-rekan teman belajar yang masih mengikuti ya kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah dari chapter 1 ya, ada pengantar, chapter 2-nya faktor manusia. Kemudian chapter 3-nya adalah teknologi dalam IMK. Kali ini di chapter keempat saya akan hadirkan sebuah topik mengenai piranti interaktif ya. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas kita ya. Mari belajar bersama. Kita cek dulu untuk preview bahasan di sesi kali ini. Ya, berikut adalah capaian yang ditujukan untuk mata kuliah pada sesi kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjalankan berbagai piranti interaktif ya. Kemudian topik bahasannya pertama adalah level interaktivitas, level interaksi ya. Kemudian ada piranti interaktif dan contoh penerapan dari piranti interaktif itu sendiri. Nanti kita bahas bersama. Baik, kita langsung ke materi ya. Level interaktivitas dalam kegiatan berbasis komputer. Nah, ini terbagi menjadi empat level interaktivitas. Dari pertama adalah umpan balik, kemudian ada manipulasi, kemudian ada adaptasi, dan selanjutnya ada komunikasi. Nah, nanti untuk penjabaran dari masing-masing kita bahas bersama setelah ini ya. Ya, kita masuk untuk level pertama, level interaktivitas. Yang pertama adalah umpan balik atau dikenal juga dengan feedback. Tingkat interaktif ini yang paling rendah berkaitan dengan tersedianya umpan balik terhadap tindakan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya, seperti langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, dan lain sebagainya. Umpan balik ini ya atau feedback ini dapat diberikan secara langsung atau ditunda untuk beberapa saat. Sederhana, bersifat korektif, ya atau tidak, benar atau salah. Kemudian penjelasannya, misalnya penjelasan suatu prinsip, kata-kata referensi, daftar kata, bantuan, dengan atau tanpa kendali dari siswa atau dalam hal ini adalah user. Umpan balik otomatis atau umpan balik on demand ya, atas permintaan. Nah, itu tadi feedback merupakan level interaktivitas paling rendah. Selanjutnya ada level interaktivitas berupa manipulasi. Nah, ini sudah ditemukan perbedaan dari level interaktivitas yang sebelumnya. Nah, pada level interaktivitas manipulasi ini meliputi perubahan secara real time ya atau transformasi informasi sebagai tindakan dan atas tindakan pengguna yang bervariasi. Nah, pengguna di sini adalah manusia ya sebagai user. Itu memiliki variasi yang berbeda dari sifat, karakter ya, kebutuhan dan lain-lain. Tingkat interaktivitas ini ada dua macam ya. Pertama, kendali user. Misalnya, memindahkan objek menggunakan teknik drag and drop. Misalnya, menyalin sebuah file ya, kita bisa klik lalu di drag ke folder tertentu. Kalau berbeda directory, dia otomatis akan menjadi fungsi cut atau memotong ya, mengambil. Tapi kalau hanya dalam
root yang berbeda, misal dari komputer atau laptop langsung ke flash disk, teknik drag and drop yang diberlakukan kepada file itu akan menjadi perintah copy ya. Jadi tanpa menghapus atau memotong file yang sebelumnya di tempat yang sebelumnya. Jadi nanti akan terjadi kopian ya. Kemudian memutar objek. Nah, misalnya ini contoh pada aplikasi pengolah gambar. Nah, untuk memutar objek kita bisa membuat sebuah rotasi ya, perputaran. Misalnya terhadap foto. Kemudian manipulasi simulasi dengan memasukkan nilai tertentu sebagai parameter input. Nah, misalnya seperti pada aplikasi kalkulator ya, kita bisa memasukkan angka di situ. Ya. Selanjutnya memilih pilihan jawaban. Nah, di sini misalnya kita bertemu dengan sebuah aplikasi ujian online ya yang membutuhkan pilihan, yang membutuhkan interaksi untuk menjawab yang pilihan. Atau bisa juga misalnya memilih jawaban yes or no di sebuah window ini. Misal ketika kita mengcopy dan ketika yang di copy ternyata sudah ada filenya dengan nama yang sama ya, nanti akan terjadi perintah apakah akan ditimpa, akan di copy atau cuma mengcopy biasa ya, menduplikasi dan lain sebagainya, atau cancel. Nah, itu kita bisa memanipulasi, kegiatan manipulasi data di situ. Kemudian yang kedua, kendali sistem secara penuh. Misalnya menampilkan simulasi atau visualisasi dinamis, animasi, rotasi contohnya ya, yang menunjukkan suatu proses kepada siswa atau user sebagai tanggapan terhadap tindakan mereka. Nah, di sini visualisasi di sini kendalinya itu lebih penuh ya, baik secara visualisasi ataupun kontrol terhadap hasil yang dilakukan terhadap data seperti itu. Ya, tadi ada umpan balik, kemudian ada manipulasi. Nah, level yang selanjutnya ada level interaktivitas, adaptasi. Nah, di level interaktivitas adaptasi, di sini dapat secara dinamis disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya. Jadi ini disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya dan pilihan tugas, prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tentang tindakan dan kebiasaan user secara online. Tampilan selanjutnya ditentukan secara real time berdasarkan tindakan yang dilakukan user saat ini dan yang telah dilakukan sebelumnya. Interaksi adaptif dapat berupa kendali sistem, adaptasi otomatis, atau kendali user. Misal, sistem penasihat yang diberikan kemungkinan untuk dipilih oleh user. Oke, untuk adaptasi, misalnya orang pada umumnya ketika menginstal sebuah aplikasi ya, di awal itu terbiasa akan memilih tombol next, next, next. Biasanya tanpa membaca ya, dan hanya accept, I accept, agreement, bla bla bla. Kita centang, lalu berikutnya biasanya akan memilih tombol next ya, dan next lagi, next lagi. Nah, itu sebenarnya kita harus hati-hati karena kita tidak membaca apa-apa yang ada di tampilan. Tapi developer itu menempatkan tombol yang biasanya itu dibutuhkan, yang biasanya ya kebiasaan pengguna sebelumnya dan pilihan tugasnya. Milihnya apa? Perintahnya, tugasnya yaitu next. Nah, posisinya di situ, tetap di situ. Jadi ketika klik nanti muncul tampilan baru, window baru. Nah, itu sudah dengan tombol next ya, dengan posisi yang sama dan fungsi yang sama, yaitu melanjutkan proses. Nah, apabila posisi tombol next-nya diganti, misal posisinya
itu otomatis akan membuat perbedaan dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya misalnya sistem memberikan ini nasihat untuk memberikan pilihan kemungkinan. Misalnya Anda yang sudah terbiasa menulis sebuah form, di situ ada misal isian untuk email, dan ketika Anda lupa memasukkan email dengan karakter @ ya, misal @gmail.com atau yang lain sebagainya, nanti sistem akan mengingatkan ya. Atau ketika mengetikkan karakter di sebuah mesin pencari ya, atau di keyboard misal di handphone, itu kita mengetikkan beberapa huruf, nanti otomatis ada aktivitas yang terjadi, yaitu berupa menampilkan kata-kata yang sekiranya direkomendasikan yang kemungkinannya akan diketik oleh kita. Nah, itu akan memudahkan kita ya. Jadi sistem akan menawarkan. Nah, kita nanti tinggal memilih tanpa harus mengetikkan secara lengkap ya. Kita sering mendapatinya ketika kita searching ya, misal di mesin pencarian Google. Oke, selanjutnya ada level interaktivitas komunikasi. Diwujudkan dengan lingkungan online dinamis yang fleksibel, tanggapan terhadap tindakan pengguna tidak ditentukan sebelumnya. Tingkat ini dapat mencakup tingkat-tingkat sebelumnya, misalnya umpan balik dinamis, manipulasi, pemilihan tugas pribadi secara real time, dan penyesuaian informasi. Secara teknis, level ini membutuhkan kanal komunikasi sinkron atau tidak sinkron oleh user, antar user dan antara user dengan admin. Nah, di sini misalnya terdapat sebuah interaktivitas yang belum disetting sebelumnya ya. Misalnya ketika kita mengunjungi sebuah web, di situ biasanya tersedia ya, web atau aplikasi ya, bisa juga aplikasi. Itu biasanya sudah tersedia Q&A ya. Itu kata-kata atau hal-hal yang sering ditanyakan, biasanya sudah disediakan jawabannya. Nah, tetapi apabila terdapat hal-hal yang di luar yang sudah dicantumkan dan itu bersifat khusus ya, biasanya membutuhkan level interaktivitas lanjutan. Nah, dari web atau dari aplikasi tersebut itu akan menawarkan sebuah level interaktivitas, misalnya berupa fitur chat ya, chatting yang itu dilayani oleh admin yang unik, artinya itu tidak diprogram sebelumnya ya, jadi adminnya memang real, itu biasanya manusia, karena kalau mesin hanya bisa menjawab hal-hal yang sudah diprogramkan, dimasukkan ke dalam program. Panduan memilih piranti, mempertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa mendatang. Ini sangat penting ya, karena memilih piranti secara harga piranti itu tidak semuanya itu murah ya, tidak semuanya itu dapat dengan mudah didapatkan. Jadi membeli atau memilih piranti untuk digunakan itu sama saja seperti kita membeli sebuah aset. Nah, jadi harus dipertimbangkan bagaimana karakteristik dari user yang sekarang dan di masa yang akan mendatang. Jadi kita tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya untuk investasi yang jangka pendek ya, apalagi kalau harganya ternyata mahal. Nah, misal untuk piranti inputan berupa kamera misal, kebutuhannya ternyata hanya untuk dokumentasi yang standar. Nah, berdasar karakteristiknya
user yang sekarang dan di masa mendatang dengan kebutuhan seperti itu, maka pilihlah kamera yang mungkin harganya itu tidak terlalu mahal, berbeda dengan kebutuhan untuk pengambilan foto studio, itu berbeda lagi, itu untuk lebih ke arah bisnis ya dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap prasyarat yang diminta. Nah, misalnya piranti untuk mengerjakan sebuah proyek multimedia berupa editing video. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan juga ya. Karena kalau kita membeli dengan harga yang murah, misal, tetapi speknya tidak sesuai atau di bawah standar kapasitas standar yang diperlukan, nanti malah akan memperlambat kinerja ya. Dan kalau ternyata tidak awet piranti tersebut ya, nanti kita malah menjadi membuang-buang aset ya, membuang-buang budget juga ya. Jadi harus dengan bijak disesuaikan dengan persyarat yang dibutuhkan. Kemudian pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Oke, sebelum memilih kita sebaiknya juga searching ya, mencari informasi, dan paling tepat adalah mencari review dari para pengguna yang sebelumnya sudah menggunakan ya. Jadi kita paling tidak mendapatkan gambaran tanpa kita harus menjadi pelaksana teknis untuk menggunakan piranti tersebut gitu ya. Apalagi kalau harganya mahal dan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi sebaiknya kita pandai-pandai untuk meninjau ulang sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Kemudian ujilah piranti masukan di dalam lingkungan kerja. Nah, ini banyak kaitannya dengan kondisi di dalam lingkungan kerja ya. Misal kita membutuhkan komputer dengan bentuk yang mungkin besar ya, dengan besar karena memang dibutuhkan kapasitasnya besar, speknya besar. Nah, sementara meja kita, desktop kita kurang mendukung. Nah, jadi nanti diperhatikan, mau lebih membela faktor lingkungan kerja di mana di situ sudah disediakan meja dan lain sebagainya, atau kita lebih membela ini spek dari komputer itu sendiri. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila ternyata terdapat ketidakcocokan di awal ya, baik secara spek ataupun misal fungsi, maka kita kembali lagi bisa melihat review yang sebelumnya ya, diuji, dan sebisa mungkin beli barang itu yang memiliki citra yang sudah baik ya, dan sebisa mungkin barangnya itu bergaransi, jadi kita bisa mengklaim apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Kalau sebuah komputer di masa yang mendatang misalnya ada sebuah port, misal USB ya, memerlukan sebuah kecepatan yang lebih tinggi. Nah, untuk menghubungkan data, ada baiknya komputer tersebut dari awal memang dipilihkan yang bisa dimodifikasi. Nah, dari kabel USB tersebut yang mungkin tadinya yang model biasa, nanti kita bisa modifikasi dengan model yang USB yang sudah lebih cepat, misal yang 3.0, USB port 3.0, atau yang kalau dari segi warna tampilannya beda ya, berwarna biru. Nah, seperti itu.
Jadi mudah untuk dimodifikasi dengan device-device yang lain. Atau misal device-nya berupa kamera, di mana kamera kalau berbeda merek otomatis lensanya itu, ini kamera DSLR ya. Kalau kamera DSLR berbeda merek otomatis tidak bisa tidak bisa dengan mudah dipasangkan, harus menggunakan adaptor. Atau kalau tidak, dari awal memang sudah dipikirkan kira-kira mau membeli kamera jenis yang mana, karena kalau mau membeli lensa sebagai pelengkap otomatis akan mengikuti badan atau bodi dari kameranya. Interaktivitas dalam piranti. Nah, ini seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa saluran untuk berinteraktivitas terdapat dua jenis, yaitu piranti masukan dan piranti keluaran. Nah, karena disesuaikan dengan kebutuhan, maka tiap fitur saluran pada piranti itu tidak sama. Misalnya ATM yang hanya dapat memasukkan inputan berupa angka saja ya. Kalau di ATM itu ada inputan tombolnya itu cukup angka ya, atau beberapa tombol tambahan lain, tapi sangat terbatas karena memang kebutuhannya cuma itu. Fungsi utamanya untuk memudahkan transaksi di bidang keuangan. Berbeda dengan komputer yang memiliki fungsi yang lebih kompleks. Jadi di situ ada huruf, ada angka, ada tambahan tombol lainnya yang itu memiliki perintah yang lebih kompleks. Nah, dari gambar ini kemarin dibedakan antara inputan, output ya, dan piranti yang dapat melakukan input maupun output dalam satu piranti. Nah, cara masing-masing piranti digunakan itu berbeda-beda. Misalnya mic ya. Untuk mic kita ini yang misal manual, kita bisa menggunakan indera peraba untuk mengaktifkannya, yang ini. Kemudian misal untuk touchscreen. Nah, touchscreen dengan cara sentuhan jari. Sentuhan jari itu ada dengan cara disentuh saja, tap biasa ya, atau nanti ada model geser, ada zoom in, zoom out, kemudian klik, drag, dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana masing-masing cara berinteraksi alat ini? Selain contoh yang ada di gambar itu ada banyak. Berikut saya berikan contoh-contoh cara berinteraksi masing-masing device. Contohnya dengan cara press. Apakah sebuah piranti yang dilakukan interaksi dengan cara press atau tekan? Contohnya adalah ya keyboard. Nah, keyboard. Selanjutnya klik. Apakah contoh device yang dilakukan interaksi dengan cara diklik? Yaitu mouse ya. Ini contohnya klik, dia akan berbunyi klik ya. Nah, itu untuk klik biasa. Kemudian ada juga double klik. Klik dengan durasi yang berdekatan. Klik ya, double klik. Nanti otomatis akan menimbulkan perintah yang berbeda. Kalau yang klik pertama itu hanya memilih. Kalau klik yang kedua itu mengeksekusi. Itu ketika diaplikasikan kepada sebuah file ya. Misal kita melihat di explore, kita mengklik sebuah file, dia otomatis hanya memilih. Tapi kalau double klik, dia akan menjalankan. Tapi itu juga bisa dipreferensi, masih bisa diatur, disetting. Berbeda ketika klik tersebut diaplikasikan kepada sebuah aplikasi, kepada sebuah tombol yang ada di aplikasi. Otomatis bisa saja itu artinya apa? Menjalankan, atau stop, atau close. Tergantung apa yang sedang dipilih. Oke, kemudian right click, klik kanan. Kemudian hold, klik, tahan.
tahan ya. Berbeda dengan drag. Klik, drag. Klik, hold, move. Nah, jadinya drag. Oke, kemudian ada scroll. Scroll terdapat di antara, kalau di mouse terdapat di antara klik biasa atau klik kiri dan klik kanan. Itu ada tombol scroll. Kalau di aplikasi web atau web di layar monitor maupun layar monitor desktop maupun mobile, itu dengan cara scroll tampilan layar. Kemudian ada move. Nah, ini move tadi ada hold and move, jadinya drag. Kemudian ada gulir. Row itu menggunakan tombol panah di keyboard, kanan, kiri, atas, bawah, left, right, up, and down. Kemudian ada drop. Untuk drop itu hasil dari meletakkan ya, atau meletakkan sebuah perintah. Misal dari klik lalu di drop di sebuah folder tertentu. Oke. Atau sebuah file yang sedang diolah, misal file gambar, diklik dan digerakkan, move, lalu di drop di area tertentu. Kemudian tab. Tab ini kaitannya dengan indera peraba ya, bisa dengan jari tap seperti itu kepada layar monitor, atau bisa juga tap dari kartu di tap ke sebuah panel tertentu ya, biasanya itu layar. Misal ketika masuk ke sebuah ruangan atau kantor ya, atau busway yang di situ sistemnya harus menggunakan kartu, jadi kartunya harus ditap. Kemudian touch, sentuh. Swipe itu menyapu ya, mengusap. Nah, ini usap juga. Pinch itu seperti dijepit. Kemudian ada zoom in, zoom out, perkecil, perbesar ya, tampilan, jadi memperbesar, memperkecil tampilan. Kemudian ada shake ini bisa diberlakukan biasanya itu di ponsel ya, jadi kita bisa menggoyangkan ponsel, handphone, nanti akan ada interaksi yang dihasilkan. Misal itu untuk sebuah permainan, atau mungkin ada online shop yang membuat sebuah permainan di mana pengguna, user itu harus melakukan shake atau seperti di shake, diguncang ya, diguncang alat dari ponsel tersebut. Nanti akan ada interaksinya, misal seperti dia akan dapat koin atau dapat pengunjung tertentu. Baik, selanjutnya ada gestur dan over. Untuk over itu kita biasanya bisa menempatkan kursor pada area tertentu. Nah, di area tertentu itu nanti akan terjadi interaksi. Misal ketika sebuah kursor melintas di atas sebuah tombol, nah, biar usernya tahu bahwa itu ada interaksi, ada tombol, ada sebuah perintah yang dapat dilakukan dari tombol tersebut. Tombol itu diberikan efek interaksi, misal tombolnya berubah jadi warna yang lebih gelap atau lebih terang, atau berganti warna, ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya bisa dilihat pada tombol menu pada aplikasi website. Ya, ada banyak sekali ya cara untuk berinteraksi. Selanjutnya ada pen, seperti menggunakan pena, type, kita mengetikkan perintah, kemudian di pull, stop, itu diinjak ya, digesek, squish, diremas. Kemudian ada visual sensory, untuk hit, stop, stomp. Kemudian ada gesek, squish, itu misalnya pada permainan. Jadi misal kita datang ke sebuah
arena permainan yang di situ menggunakan kontak fisik, misalnya seperti pada permainan kodok ya yang harus dipukul seperti itu. Nah, itu interaksi. Nanti kalau pukulannya betul nanti dapat poin dan lain sebagainya. Kemudian visual sensori, misal untuk presensi dengan model tampilan muka ya, wajah. Oke, lalu tekstur sensori, ada speech, misal password menggunakan speech ya, perkataan, atau voice, suara, kemudian motion ya, dan lain sebagainya. Intinya masih banyak cara-cara untuk berinteraksi. Nah, untuk konklusinya, level interaktivitas dalam kegiatan berbasis komputer ini meliputi umpan balik, manipulasi, adaptasi, dan komunikasi. Tadi masing-masing level punya tingkat tersendiri ya. Kemudian penerapan interaktivitas dalam piranti disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis indera apa yang akan digunakan sebagai cara berinteraksi, meliputi piranti masukan dan keluaran. Ya, alhamdulillah materi untuk pertemuan atau sesi kali ini saya cukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi ya. Nanti bisa berkontak juga melalui Classroom. Ya, untuk salah-salahnya saya mohon untuk dimaafkan. Saling mendoakan yang terbaik ya. Selalu berpositif, selalu semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.